Wah. Halo. Halo. Sebentar dia bakal ngomong, gue bakal ngomong juga soal bagaimana proses kita bertemu dulu dan sampai sekarang aktivitas freediving itu kita jalanin sama-sama, artinya sambil dia punya kesibukan juga, gue juga punya kesibukan. Jadi pembahasan pertama kita hari ini adalah kita coba flashback dulu, karena yang seperti saya bilang tadi bahwa dia salah satu orang yang racunin saya. Dia harus bertanggung jawabkan itu, dan ya ini seperti saya bilang tadi flashback, kita banyak cerita lah tentang itu. Masih ingat dulu bagaimana cara kita ketemu? 2014 ya. Kita ketemu itu pas lagi trip kemana ya? Ke Langkadea. Ya, salah satu pulau bagus di Makassar. Pulaunya keren. Ya masih tertutup lah pulaunya ya. Iya, masih perawan lah, masih perawan pulaunya. Island. Tapi sekarang sudah dulu masih sama teman-teman scuba. Ya, Teman-teman scuba dari kampus. Teman di kampus punya kegiatan. Teman-teman di kampus ini punya divisi diving. Mereka pengen ke pulau. Nah, ada salah satu senior saya yang ketemu sama. Iya, ada. Jadi ada seniornya Cupe. Itu pas lagi ke toko dive shop lah di Makassar. Dia beli alat. Kebetulan dulu nyari perlengkapan alat-alat selam sama apalagi free diving ya, itu agak susah, cuma satu tempat doang lah di Makassar. Jadi saya cari di sana dan ketemu sama seniornya Cupe. Kamia. Iya Kamia. Cewek dia. Terus dia sempet gue beraniin lah nanya, dia bilang gitu, mau dipakai kemana Mbak Mia? Terus dia bilang, aduh saya mau pakai ke pulau nih sama teman-teman pencinta alam. Dulu belum kenal Cupe. Oh, karena gue masih baru di Makassar, gue bilang, Mbak kalau boleh aku mau ikut dong, nah gitu. Bapak silakan. Akhirnya ikutlah ke trip ke Langkadea dan di situ pertama kali ketemu Cupe di kapal. Di situ loh awalnya ya. Awalnya pertama kali kita ketemu di situ, jalan traveling 2 jam ke pulau, dan anak-anak bikin tenda, persiapan dan lain-lain. Udah kita berapa malam ya? 2 malam. Cuma Sabtu Minggu. Masih merokok. Dan belum tahu free dive juga sama, belum tahu free diving. Cuman taunya berenang tahan nafas. Gue tau itu, kalau dia nggak tahu, dia anak gunung soalnya. Asli blank sama sekali. Dia udah tahu karena prepare-nya dia udah beli long fin. Dia udah beli long fin persiapan buat trip ini. Itu yang lucunya juga. Jadi waktu ketemu sama Mbak Mia itu di toko dive shop ini, gue tanya, gue mau dong beli masker dong. Buat apa? Buat ini biasa nih temen-temen apa nih free diving? Bukan free diving, scuba. Yang ini ya. Kan nggak tahu dulu namanya maskernya namanya low volume atau apa. Mia yang tanya atau gue yang tanya? Gue nanya sama penjualnya, sama penjualnya. Terus waktu gue bilang, ini dong gue beli masker ini aja deh, sebut harganya 500-an. Jangan yang ini mas, maskernya yang ini aja buat selam bebas. Masker apa ini? Iya namanya masker low volume. Wah itu gue belum tahu sama sekali. Ditanya harganya setengahnya lebih murah itu. Penjualnya aneh banget. Pasti ditawarin produk yang lebih murah dari yang harusnya gue beli. Ternyata gue tahu masker itu jadi masker legenda. Ya, salah satu masker yang paling favorit sampai saat ini. Beli berapa Rita? Masih 250.000. Di tahun 2014 masker itu harganya masih 250.000. Akhirnya lu beli? Gue beli. Nah itulah, gue gak tau kalau itu istilahnya masker buat free diving atau apa. Cuman ya dari situ mulai istilah, oh itu free diving, oh ini low volume. Nah itu pertama kali. Tapi sebelum itu lu gak pernah googling tentang free diving? Gak terlalu tertarik sih sebenarnya. Cuman senang aja sih aktivitas tahan nafas di bawahnya, gak tau kenapa kayak gitu. Cuman gue senang menikmati laut aja ini gitu. Terus alasan lu mau beli long fin ini, beli long fin kan maksudnya lu pasti tahu free diving kan identik dengan yang nah itu dia benar, itu benar banget. Jadi yang gue tahu karena mulai digging lah ya, mulai cari tahu ini apa sih olahraga apa free diving. Free diving itu apa sih equipmentnya? Saya mulai cari masker low volume. Oh iya benar, cengkang low volume. Terus pakai alat bantunya apa nih? Fins.
dulu nggak tahu namanya V Fins kah atau apa, pokoknya Fins panjang. Ke toko situ lagi tanya long Fins namanya. Mahal karena nggak kayak sekarang ya, nggak kayak sekarang. Dulu masih terbatas banget, dan ini toko suppliernya Crazy, dia distributor Crazy di Makassar, jadi opsinya cuma Crazy, dan gue ambilnya Garapro. Garapro itu beratnya minta ampun karena gak ada opsi, gak apa-apa. Itu Vans Legenders juga Pak, itu Vans gue pertama, cuman dia tempur lah, Mopar, segala macam. Nah masih ada, itu Vans legendaris, jadi historikalnya gede banget, gak gue jual. Cuman ya memang berat. Berikut apa setelah itu? Ke kolam lah ya, kolam. Kita rajin-rajin kolam, dia mulai semakin explore, Cupe mulai semakin tertarik. Apa sih itu free dive? Mulai dari latihan statik apa, kita mulai lihat lah, ada komunitas dulu, semua ada komunitas duluan bro, ada komunitas free dive di Makassar. Tapi enggak bro, itu hari kita ngintip-ngintipnya via Twitter. Yang dulu Twitter, Gue ada Twitter, gue nggak punya Twitter. gue Twitter ada. Oh, Cuma Twitter. kebetulan salah satu komunitas di Makassar. Maksudnya ini kita ngomongnya setelah balik dari trip Takabonerate. Iya, satu Takabonerate. Ini masih karena masih berkelanjutan. Gue ini masih asli keracunan banget, masih passionnya lagi menggelora lah. Ayo kan. Sedangkan dia juga itu hari karena ada teman, why not kita jalan, kan. Nah udah akhirnya sambil dia dinas juga, gua ngantor juga, kita tetap free dive. Ada salah satu komunitas di Makassar. Nah serunya gini, kita ya namanya pemula ya, jangan dulu masih malu-malu lah. Wah, kita coba stalking Twitter. Gue stalking salah satu akun Twitternya salah satu komunitas freediving di Makassar, freedive Makassar kan. Itu hari mereka masih aktif banget, masih sering trip, mereka banyak kompak dan lain-lain. Kita pengen gabungin bro, tapi malu-malu. Kadang sering ketemu sama beberapa dari anggota komunitas itu di kolam. Artinya singkat ceritanya lah ya, freediving di Makassar ini sudah ada, udah istilahnya udah lama sebelum gua sama dia kenal. Jadi baru sebelum 2015 lah. Ya. Sebelum 2015 sudah ada. Gua sama dia masih tersurvive, akhirnya setelah beberapa kali trip, beberapa kali uji kemampuan, uji nyali di kolam, akhirnya kita memutuskan buat coba cerita tentang itu. Kita akhirnya ngambil license. Sebelumnya bro, enggak, sebelum ambil lisensi kita masih ada satu kali trip lagi, lupa kan? Apa itu? Raja Ampat. Iya. Masih ada Raja Ampat bro, itu adalah akhirnya kita setelah trip Raja Ampat baru kita mulai komitmen. Ini bagus, kita ada basic knowledge tentang apa ini duit freediver safely lah dan properly kayak gimana. Tapi isu-isu itu memang udah sebelum kita mau ke Raja Ampat itu kita sudah mulai istilahnya udah pengen, udah mulai cari-cari opsi di mana ya, yang mana ya kayak gitu. Udah mulai cari-cari tahu berapa biayanya, jelas lah kita itu yang paling penting banget. Ceritain dari Raja Ampat kan, Raja Ampat itu Raja Ampat tuh iya gue ingat Raja Ampat, usulan mau ke Raja Ampatnya dari lu juga. Pokoknya mekanisme timnya itu kan dari temanmu juga sih, siapa? Yang cewek itu siapa? Yang cewek itu yang turut berkaitan itu. Oh iya kita pakai Indah namanya. Nggak tahu. Indah. Itu dari Berangan Trip masalah. Berapa? Iya. Berangan Trip. Jadi diajakin, bang mau nggak ada trip nih ke Raja Ampat, bla bla bla, harganya segini untuk 5 day 4 nights ya. 5 day 4 nights itu sistem pembayarannya itu kacau banget. Orang yang beli pakai kartu kredit, makanya beli satu dapat satu. Pesawat. Iya. Oh iya. Jadi itu hari ada promo salah satu bank Merpati. Iya maskapainya dulu sebelum Merpati tutup, padahal banyak gunanya. Salah satu maskapai itu dia kerjasama sama salah satu bank. Ya, promonya itu beli satu tiket, buy one get one. Iya, dapat satu tiket. Jadi kita kalau beli tiket ke sana bisa dapat tiket pulang. Pulangnya. Nah, dengan catatan belanjaan pakai kartu kredit. Iya, belanja kartu kredit. Kalau gue kebetulan dapat gratisan tiket, lumayan lah. Jadi bisa sampai memotong anggaran lah. Sampai akhirnya sih kita berangkat ya dari lagi-lagi hampir ada beberapa dari temennya kampusnya Cupe juga yang teman-teman gua ajak beberapa beberapa teman.
kita ke sana trip ke Raja Ampat itu 5 hari dan emang Raja Ampat mantap banget. Dari situ semakinlah kita berketetapan hati untuk wah kita mau kalau mau. Jadi Raja Ampat the best ini yang best. Raja Ampat the best. Bro, lu coba ceritain soal ini. Maksudnya kita udah trip terus ini kita sedikit flashback dulu kita gimana. Ceritain soal ini, soal gimana caranya kita akhirnya kita mau ambil license sih, jadi certified freediver, kita resmi jadi freediver dan berlisensi, edukasi yang bagus. Ceritain Dulu kan kita kan nyari-nyari kan gimana ya, sempat ada banyak opsi lah, gue sempat nawarin kan, jadi waktu itu kita sudah sempat pas di kolam ya ketemu sama Om Stanley. Om Stanley ini saya pikir orang pertama Makassar mungkin yang paling dedicated sama freedive. Jadi dia jago lah, udah jelas jago. Dia datang ke pertama kali gue ketemu dia datang ke kolam tuh pakai monofin, bilangnya apa lagi. Pokoknya cuma orang tua kan, kita mikir wah dia jago nih. Jangan-jangan dia bukan Indonesia, karena Cina gue lihat kan, rambut putih, bilang gitu kan. Mungkin dia dari Taiwan, dari RRC mungkin atletnya atau apa. Jadi ya ternyata ngobrol-ngobrol asik orangnya. Ternyata orang Indonesia. Orang Indonesia ternyata. Orang Indonesia. Terus dia sempat ibaratnya ngobrol sama. Itu ada lu gak? Ada ya? Ada kan sama? Enggak, pokoknya udah fix tanggal berapa jadinya baru gue join di situ. Oh iya, jadi sempat ngomong, lu udah pada kayak begini, lu coba deh ambil, jadi coba ambil lisensi segala macam. Sempat nggak Australia ngomong gitu. Terus gue bilang, oh pas banget dari kemarin kan kita bergumul masalah itu. Terus sebelah, oh iya memang mau ambil nih, cuman kita belum tahu mau ambil di mana. Akhirnya pas balik, dia sering nongkrong gue kan nongkrong terus. Ini kayak Opi dan Ipin dulu. Jalan, Dia ngeracun terus. kok ngeracunin, bro ini kita nih betulan harus butuh lisensi nih. Akhirnya kita bahas lah segala opsi. Lu tuh udah apa ya sebelumnya? Mau di Bali. Oh iya. Gue sempat kontak Fusion. Gue sempat kontak Fusion. Kemudian dari Fusionnya juga udah kirim beberapa material ke gue. Pokoknya semua include price-nya, bla 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 nya lah, semua detail kegiatannya semua udah dikirim. Tapi pas lu infoin ada Stanley, ya kenapa tidak di kampung kita aja kita ambil lo, harganya lebih bagus. Itu dulu juga sebelumnya, sebelum Stanley kita coba mikir tuh gimana kalau kita ke Jakarta aja. Ada Jason ya. Dulu kan ada Bang JJ kan. Kebetulan kalau ke Jakarta kan kita mikir gini, lu kalau ke Bali nyala sama siapa? Iya gak? Akomodasi. Kalau di Jakarta, gue punya rumah Jakarta, aman lah ibaratnya. Cuman kan sekali lagi opsi-opsi banyak. Ternyata terakhirnya kita ngomong kenapa nggak di Makassar aja ya? Ada instrukturnya, ya laut kita juga nggak kalah lah. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, komitmen oke. Kita di Makassar aja sama Om Stanley, dan waktu kita komitmen baru kita hubungi Om Stanley, dan kebetulan dia memang nggak sesusah sekarang kalau dicari. Sekarang aduh cari Om Stanley di mana? Di sana. Lagi di mana ya? Lagi di Cina, lagi di Panglao, lagi di Bali, lagi di Aceh. Dulu gampang kan? Dulu gampang dicari. Jadi memang Itu tahun berapa bro? 2015. gua 16 loh. 2015. 2014 aja 2014. Enggak, 2014 tuh soalnya kita di September aja 2000 Desember ya, akhir tahun. Iya 2014. Akhir tahun, betul akhir tahun. 2014 Akhir tahun 2014. Akhir tahun 2014 kita berdua resmi jadi certified freediver. Dari situ akhirnya ada beberapa cara pandang, cara berpikir tentang freediving yang mulai berubah. Ya. Kita mulai terapin hal-hal simpel, ya, sederhana. Maksudnya gini, freediving tetap, freediving pasti seru lah. Freediving itu seru, entah itu fun freedive atau apa itu seru. Cuman ingat selalu safe sama ada temennya. Body system kita mulai dikenalin kayak gitu. Jadi sampai sekarang gue paham banget dia dive-nya kayak gimana. Gue juga paham juga. Iya, karena bukan terbangun dari 1 bulan 2 bulan, memang bertahun-tahun. Jadi dia kalau mau dive gue udah pasti tahu dia pasti gini tanpa harus ada komunikasi dan lain-lain. Ya lebih bagus kalau ada komunikasi, tapi sama dia walaupun tidak ada komunikasi yang gimana gue udah tahu Kita sama paham. Iya,
alhamdulillah. Udah singkat ceritanya lagi akhirnya kita jalan ya, kebiasaan trip, kebiasaan latihan. Masih lanjut trip, masih lanjut. Apalagi namanya udah dapet lebih dalam lagi ngerti. Dulu jadi yang susah itu tuh kan kita kan cari open water. Memang kali ini kita kalau trip larinya open water, bukan lagi fun free dive. Kayaknya main di buoy ya. Ya kita main udah mulai kenal pakai buoy, udah kenal pakai tali. Ceritanya begitu lah kan. Dari awal saya ketemu sama dia, kemudian bagaimana caranya saya ketemu sama dia, kemudian kita survive. Kita sebenarnya nggak terasa waktu berjalan. Kita pun juga akhirnya coba improve. Akhirnya sampai sekarang. Lu punya ini nggak bro? Lu punya dari itu nggak kurang lebih 5 tahun lah ya. Kita masih muda, punya ada orang yang memang 3 tahun. Iya, kita mulai tahun berapa? 2012 atau 2012 dulu. Tidak, maksudnya pertama kali kita main freedive kan kayaknya bukan 2013 4 tahun lah ya. Mau hampir 5 tahun. Lu udah hampir 5 tahun ini kira-kira semua lu sekarang status udah advance freediver. Ya gua certified dia, gua teman angkatan aja yang gua certified dia. Gua panggilnya coach jadi. Oke. Dia emang secara skill karena akhirnya gue dulu punya banyak waktu buat latihan dan dia punya waktu kecuali banyak terbagi. Akhirnya gue yang lebih duluan maju secara level dan ya, pengetahuan gue lebih duluan gue sampai ya. Dan karena gue persiapan merit, makanya gue sempat stuck sedikit lah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting gue tetap mencintai yang sama, tetap Gue juga tetap jalan. Gue support dia, selalu support dia. Ya oke lah, mungkin teman-teman udah tahu gue histori sama dia, orang pertama yang ngeracunin gue freedive dan dia udah bertanggung jawab juga sekarang. Dia udah kasih tahu ke teman-teman dan lain-lain. Sekarang nih 2017 dan mungkin tuh kalau punya harapan lah tentang aktivitas freediving kita ini di Indonesia. Lu tahu sendiri di semua kota dari Sabang sampai Merauke semua udah freedive. Mulai dari yang di kolam, mulai dari yang di laut, lu bisa lihat lah sosial media betul-betul bisa buat kita jadi dekat. Mau nggak pernah ketemu tapi kita bisa tegur-teguran. Dan menurut lu ini harusnya menurut lu gimana tuh harapan lu tentang freediving? Freedive berbasis komunitas tuh bagus banget. Pertama kita bisa ibaratnya kita nggak merasa sendiri lagi. Sendiri tuh nggak bagus terus. Gue udah ngerasain sendiri atau berdua dong tuh nggak bagus. Rame bagus. Kita dapat keluarga baru, kita dapat teman baru, kita dapat informasi baru, itu penting. Makanya komunitas tuh bagus dalam mendukung freediving. Tapi yang paling penting adalah how to do this sport with the right way, dengan cara yang benar, yang safe. Ya basicnya pasti kita lakukan edukasi lah, edukasi itu bagus kayak gitu. Jadi dulu gue mikir gini, dibandingin dulu dan sekarang, dulu untuk dapat informasi kayak gini kita googling. Sekarang orang yang broadcast ini ada loh sekolah ini, ada ini segala macam, jauh lebih mudah. Jadi harusnya hal-hal yang dimudahkan justru harusnya membantu kita untuk progres lebih baik daripada kita try and error kayak gitu. Jadi beda lah dulu sama sekarang, dan memang harusnya sesuatu itu mestinya harus lebih baik. Sesuatunya jangan, dulu kan sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3 naik, jangan kelas 1 terus, jangan kelas 2 terus. Kalau udah updatean, kenapa udah ada upgrade, udah ada yang lebih baik, kenapa enggak? Ilmunya diupdate terus. Jadi sekarang jauh lebih mudah, dan harapannya sih teman-teman udah bisa tahu apa nih, olahraga ini seru banget, olahraga ini aman banget, tapi dengan basic knowledge yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan pengetahuan yang benar lah ya, pengetahuan yang benar, sehingga lo bisa lebih enjoy lagi, lo ngerti ini olahraga sebenarnya buat lo apa benefitnya. Kalau buat gue pribadi, ya kan beda lah kan. Kalau dulu kan kita kan freediving dulu ya lebih kepada 100% fun. Iya terus. Jadi ugal-ugalan tuh 100% fun. As long we have fun, pulang ceria-ceria ke kantor semangat nggak ada masalah. Sekarang nggak fun aja, fun oke, fun jelas penting lah.
Terus kedua foto, siapa nggak mau foto ya kan, dokumentasi. Terus tetap ketiga kita mesti improve kita sendiri, improve skill. Jadi mulai sekarang kalau misalnya sudah mengerti, sudah pernah mengambil edukasi, nggak ada salahnya kok kita latihan. Sebenarnya bukan latihan, nggak harus kompetisi ya, tapi untuk improve gue pengen nambahin dive time gue nih gimana ya, supaya waktu gue di laut atau ngambil foto atau video apapun itu lebih lama kayak gitu. Terus gue mulai perbaikin teknik-teknik gue untuk gue bisa ngebantu gue. Kalau gue memang jujur dari awal gue suka freediving, itu memang pure gue pengen ngambil untuk, gue suka banget fotografi. Jadi gue lebih kepada underwater fotografi. Jadi dengan teknik yang benar itu membantu gue untuk bisa lebih relax, jadi lebih enjoy lagi dalam air. Jadi teman-teman harapannya sih untuk teman-teman freedive sekarang, supaya sekarang jauh lebih mudah bro, semua lebih easy. Lo mau cari toko yang jual perlengkapan freedive udah menjamur di mana-mana, ya kan? Terus mau cari komunitas banyak banget, cari teman itu banyak banget yang bisa ngerti, dan kita dapat keluarga baru. Gue setiap kemana-mana kontak mereka, welcome, terima kasih ya. Iya, terus apalagi ditambah dengan banyaknya semakin objek-objek wisata yang baru-baru nih, jadi memang kita butuh betul-betul, kalau suka laut nggak ada salahnya kayak gitu, nggak ada salahnya banget, itu penting banget lah. Jadi harapannya teman-teman keep it safe. Freediving is always about safe and fun. Lu mau dengar gue nggak? Versi lah. Versi instruktur. Nah kalau gue karena memang gue hidup di Makassar sama-sama dengan dia, maksudnya keterbatasan informasi zaman dulu itu sama, dia hadapi, gue juga hadapi. Artinya apa yang dia dapat, gue juga pasti dapat. Dia susah, gue juga pasti susah. Cuman karena zaman dulu kita suka tukar informasi, sharing dan lain-lain, akhirnya kita juga nggak mau kalah update. Kita nggak mau kalah karena update sharing dengan, informasi. Kita nggak mau kalah update dengan ya zaman dulu di tahun segitu ya Jakarta ya. Jakarta update informasinya full banget. Jadi kita tetap berkiblat sama Jakarta hari itu. Nah beberapa poin akhirnya setelah gue kenal Stanley, gue kenal dia, gue ambil lesson, akhirnya ya ingat dari awal kita ngomong, karena gue tipe orang yang memang kalau udah sekali berpikir gue nggak mau jalan setengah-setengah, gue maju terus maju, akhirnya gue bisa cita-cita gue akhirnya tercapai, gue jadi instruktur. Artinya bukan sekedar mengajar, akhirnya gue mau juga di Indonesia Timur itu nggak kalah hebat dengan teman-teman yang ada di Jakarta, bukan dalam hal skill, bukan, tapi update informasi. Jadi gua ada di Makassar, artinya gua perwakilan dari teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Karena sampai timur, gua mau mereka juga teman-teman yang ada di timur sana update. Iya, informasi tentang freedive juga pun dapat. Gitu. Jangan sudah mati di Jakarta atau di daerah Indonesia bagian barat, kita baru happening di timur, enggak. Gue nggak mau. Jadi salah satu visi yang gue bawa sih sebenarnya ya itu, gue pengen semua tahu freediving nggak kayak kita zaman dulu. Gue mau semua orang tahu freediving itu apa ya. Dan terlepas dari urusan license atau enggak, gue pengen ya semua orang tahu. Zaman sekarang orang semua bisa googling, mereka tahu bahwa ini nggak baik, ini baik dan lain-lain. Kita sebagai pengajar hanya istilahnya tugas kita hanya ya berapa persen aja kalau mau membahas soal itu. Kalau ngomongin soal skill dan lain-lain, nah itu tugas kita buat share sesuatu tentang skill. Sekarang sih hebat, gue kemana-mana bisa dapat teman seperti yang dibilang tadi Frans. Jadi iya nggak susah. Itu benefitnya banget. Ya, susah. Harapan gue sih sebenarnya ke depan ya gue baru-baru aja launching sekolah gue di Indonesia, di Melanesia, gue baru buat. Gue sengaja buat itu hanya untuk ya gue mau freediving ini jadi salah satu media untuk mempersatukan teman-teman atau orang-orang yang suka freedive dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya kita kumpul. Sekarang kalau gue mau bilang persentasenya, tingkat keberhasilannya udah sekitar 70 sampai 75%, karena udah ada semua dari Sabang sampai Merauke udah ada, cuman jumlahnya aja yang belum memenuhi target gue. Jadi gue maunya di tiap kota itu minimal mereka lebih dari 10 orang, hanya
beberapa kota yang udah bisa sampai segitu, dan ya insya Allah di tahun ini gue bisa menuin target gue aja sih, sambil jalan, sambil ngajar, sambil gue juga perbaiki diri, sambil ngupdate informasi terus. Melanesia gue juga bisa dikenal luas, dan pokoknya nanti next vlog gue bakal bahas soal Melanesia Freedive ya, tapi mungkin agak lebih spesifik, tapi gue udah mulai bahas soal ini. Oke? Mana cukup bro untuk hari ini? Yes. Sampai jumpa.